mati, Yesus bangkit juga, membuktikan ada kehidupan yang disediakan untuk kita orang-orang percaya. Mari setiap kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan setiap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita terus berkata bahwa terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Aku buka hati buat Engkau Tuhan. Aku buka hati, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ibadah kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan, biarlah Engkau yang ambil alih semuanya itu, berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Di hari dimana kami memperingati kebangkitan Kristus untuk kami, biarlah hidup kami ini terus tetap terfokus kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan kami Tuhan, ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran kami. Layakkan kami Tuhan untuk kami Tuhan menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami saat ini. Urapi kami hamba-hamba-Mu. Setiap kepercayaan yang Kau percayakan kepada kami, berikan kepada kami untuk kami kerjakan saat ini. Dalam ibadah kami saat ini, kami mohon biarlah kuasa pengurapan mengurapi kami, sehingga apa yang kami kerjakan, pujian penyembahan yang kami akan naikkan, firman-Mu yang akan kami terima disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mendapat kekuatan baru, semangat yang baru untuk terus kami lebih maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap hidup kami, mengganggu setiap sarana yang kami pakai. Bersatu hati kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus berkuasa menguasai tempat ini terlebih hidup kami. Kami bebas Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang dalam perjalanan. Engkau gentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, Raja kami yang sudah bangkit untuk kami, umat-umat ketebusan darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membuka, habiskan kepada kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hati, angkat suaramu, naikkan pujianmu, naikkan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih,
bersorak meninggikan Engkau. Karena Engkau bangkit bagi kami, menandakan ada kehidupan yang kekal untuk hari besok. Sebab itu Tuhan, ini kami umat-umat-Mu, kami akan lebih lagi untuk memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan samping kiri kanan muka belakang, selamat hari Paskah. Akan Yesus bangkit, ada kehidupan. Haleluya. Sebab itu kita umat Tuhan, kita mau bersyukur. Hanya Tuhan baik. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat. Siapa yang akan keluar di dalam hidup. Sama-sama katakan.
Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami. Ini sorak kemenangan yang kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk terima kebenaran firman. Pujian penyembahan kami, pengakuan kami sudah berikan kepada-Mu. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap pujian kami. Dan kami siap terima kebenaran-Mu yang menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Haleluya.
itu Tuhan, saat ini kami mohon buka hati kami, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu masuk tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami jadi berkat, jadi terang bagi sesama kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas Allah, berdaulat dalam hidup hamba-Mu, dan sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu bagi kami jemaat-Mu, sehingga kami terus semakin lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara kita buka Alkitab kita akan baca dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 15. Dan sekali lagi selamat Paskah buat kita semua ya. Nah saudara, sebelum saya ajak saudara baca, memang bagi kita ya acuan Paskah kita itu memang acuannya adalah kepada Yesus mati dan bangkit sebetulnya. Ya, acuan Paskahnya, karena Paskah pertama yang melakukannya adalah orang Israel atau agama Yahudi. Ya, jadi tetapi mereka itu memiliki saudara objek Paskah yang berbeda dengan kita. Agama Yahudi ini objek Paskahnya adalah mereka memperingati itu tentang dimana ketika mereka ada di tawanan di Mesir, itu Tuhan berfirman bagi mereka bahwa akan ada kematian anak sulung. Siapapun punya anak sulung akan mati. Ya, akan mati dalam malam, sampai dia bilang malam ini atau 3 hari lagi malam itu akan mati semua anak sulung. Kecuali ada perkecualian adalah di mana ada tanda darah di ambang-ambang pintu. Ya, darah anak domba, disembeli dombanya, ambil darahnya dan dioleskan di ambang pintu. Nah, rumah itu tidak akan mengalami kematian. Dan firman itu hanya turun kepada orang Israel. Orang Mesir tidak pada waktu itu. Sehingga besoknya terjadi kematian di tanah Mesir, termasuk anak sulungnya Firaun, Raja Firaun. Itu mati. Ya. Nah, itu pertama. Dan kedua, saudara, orang Israel merayakan Paskah itu memperingati juga bagi mereka itu keluarnya mereka, dibebaskannya mereka dari tanah Mesir. Kan tadi ceritanya di tanah Mesir mereka diperbudak nih. Nah, baru Tuhan bebaskan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, itu ada perintah bagi mereka, kamu harus merayakan Paskah dengan tujuan ingat akan waktu kematian itu anak sulung di Mesir, kamu dibebaskan dan keluarnya kamu dari tanah Mesir. Nah, itu objek Paskah bagi mereka dan mereka merayakan terus. Makanya Yesus juga merayakan Paskah. Ya, kemarin kita lihat dia makan Paskah. Nah, Paskah itu mereka adalah Paskah Yahudi, itu acuannya adalah tentang mereka keluar dari tanah Mesir dan pembebasan dari kematian anak sulung. Nah, bagi kita, Paskah bagi kita itu sebetulnya juga dua, saudara, tentang kematian dan kebangkitan. Jadi memang saudara tidak usah malu atau perdebatkan kadang-kala Jumat Agung, ya orang bilang selamat Paskah, ya sudah, karena sebetulnya itu memang gabung sama aja dengan orang Israel juga, dua itu mereka, kematian anak sulung mereka dihindarkan dan juga pembebasan dari tanah Mesir itu mereka gabung memperingati Paskah, mereka merayakan namanya Paskah. Nah, kita juga tentang Jumat Agung, kematian Yesus dan kebangkitan, kita juga Paskah. Jadi acuan Paskah kita kepada Yesus ya. Jadi saudara harus bedakan, orang Israel merayakan Paskah, acuannya di mana saudara? Keluarnya mereka di tanah Mesir atau pembebasan dari kematian anak sulung ya. Itu agama Yahudi. Ya, baru Yesus tadinya saudara kalau di agama Yahudi ya saudara. Nah, baru kita saudara, kita orang Kristen ini, orang Kristen yang pengikut Yesus ini, saudara, acuan Paskah kita sama tulisannya, penyebutannya sama Paskah, tetapi objeknya bukan kepada yang di Mesir itu, keluar tanah Mesir, tapi pembebasan kita oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dari dosa. Bisa ingat ya? Atau saya ingat Paskah acuan Kristen itu adalah Yesus disalib, mati dan bangkit. Ya, oke, itu dulu.
Mari kita langsung membaca Alkitab kita. Kita akan bicara pagi hari ini tentang temanya tentang kebangkitan Yesus. Mari kita baca dalam Matius 28 ayat 1. Jemaat Tuhan di lantai atas, lantai bawah, dan juga yang mengikuti ibadah online, mari bangkit berdiri bergantian ya, sampai 15. Setelah perikopnya di sana, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Dia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia Yesus ya. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagi kamu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan. Penjaga ini adalah serdadunya dari tentara Romawi yang ditugaskan oleh Pilatus. Pilatus menugaskan atas permintaannya imam-imam kepala, karena mereka dengar Yesus akan bangkit, jadi tugaskan jaga itu, jangan sampai ada orang mencuri mayatnya. Jadi orang-orang yang menjaga. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah diundi dengan kuat-kuat, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah pasal kepada saudara-saudara itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesesatan apa-apa." Ayat 15 bersama-sama, 2, 3. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan pada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Ya, saudara, saya katakan tadi kita akan bicara tentang temanya kebangkitan Yesus. Dan kita akan belajar begini, saudara ya. Ketika kita bicara tentang kematian kebangkitan Yesus, saudara tolong jemaat Tuhan, ketika berhadapan dengan Alkitab, saudara harus punya konsep pemahaman dulu. Pertama, Alkitab itu harus pahami adalah firman Allah, itu dulu. Ketika saudara berhadapan dengan Alkitab. Yang kedua, saudara harus punya berhadapan dengan Alkitab dengan iman adalah Tuhan itu memiliki 3 pribadi tunggal dalam kemahakuasaan. Makanya kita punya konsep Tritunggal ya. Itu dulu, karena kalau enggak saudara akan gagal dengan memahami Alkitab. Memahami Alkitab, saudara akan melihat ada 3 pribadi di dalam Alkitab. Itu saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan kalau saudara sudah memiliki konsep ketuhanan yang benar tentang pribadi Tuhan, saudara tidak akan gagal dalam memahami Alkitab dan tidak bingung, intinya begitu. Tidak bingung, saudara akan melihat, oh ini pribadi Bapa, oh ini pribadi Anak, oh ini pribadi Roh Kudus. Begitu ya, cara belajar Alkitab. Nah, yang ketiga saudara, yang perlu saudara ketahui ketika berhadapan dengan Alkitab,
saudara melihat Yesus itu memiliki satu pribadi tapi dua natur. Ya, satu pribadi dua natur. Nah, itu yang saudara siapkan dalam menghadapi Alkitab. Sehingga saudara ketika kita bicara Yesus mati, itu saudara langsung tangkap bahwa yang mati itu natur manusia. Karena natur dia Bapa, Anak, Roh Kudus dalam natur Allah yang adalah roh, mereka bertiga ini pribadi roh, itu Tuhan itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati Tuhan itu, ya. Nah, ini tentu saya membekali saudara supaya saudara mudah sekali ketika ada berita atau saudara dengar oh Tuhan orang Kristen kok mati, saudara langsung tahu ya ini orang nggak ngerti cara menghadapi Alkitab itu atau cara memandang Yesus itu. Sementara kita orang Kristen memandang Yesus dalam pengertian iman dalam Alkitab, Yesus itu satu pribadi tapi dua natur. Oke ya. Jadi ketika saya menangkap ini mudah. Saya akan menjelaskan saudara kenapa dia mati, yang mati natur manusianya kan? Kenapa dia bangkit, yang bangkit natur manusianya. Oke, sudah tangkap ya. Sekarang kita akan masuk saudara. Saudara pegang itu pemahaman itu supaya mudah untuk menangkap ketika saya menjelaskan firman Allah. Sekarang kita akan belajar begini saudara. 3 pelajaran penting bagi kita untuk belajar tentang kebangkitan Yesus. Ya, jadilah pelajaran supaya kita mengerti lagi saudara. Jadi belajar tentang kebangkitan Yesus. Jadi pelajaran pertama bagi kita ketika kita melihat alur cerita tadi, bagaimana dimulainya dari perempuan-perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka ingin datang menengok kubur, dikatakan setelah hari Sabat lewat. Ingat hari Sabat itu hari Sabtu. Yesus mati hari Jumat. Jam 3 sore, dalam waktu dekat dia disalib, mati jam 3 saudara, dan setelah itu cepat-cepat dikatakan turunkan mayatnya karena sudah mau Sabat. Pergantian Sabat atau pergantian hari bagi orang Yahudi itu adalah jam 6 sore. Kalau kita jam 12, mereka jam 6 sore. Bertemu lagi di jam 6 pagi. Nah, dari hari Jumat terus nanti dikatakan setelah hari Sabat lewat. Jadi sudah hari Sabtu ya. Jadi setelah jam 6 pagi lewat sudah, mereka datang ke kubur. Mereka datang ke kubur, ya. Mereka ingin melihat katanya tentang Yesus itu, menengok kubur. Mereka mau lihat kuburnya. Maka dikatakan ayat 2, terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun ayat 2 ya. Dari langit datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi ini peristiwa ketika dari rumah mereka ingin datang melihat, tapi malaikat sudah lebih dulu menceritakan bahwa itu ada terjadi sebuah gempa bumi, batu terguling, dan Yesus keluar dari situ sebetulnya, bangkit. Nah, ada malaikat, jadi ada dialog-dialog antara Maria dan perempuan-perempuan itu dan malaikat. Nah, baru setelah itu ayat 3, wajahnya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Di sini biar jelas ya. Dari langit datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Jadi malaikat yang menggulingkan batu itu duduk di atas batu itu. Jadi ingat ya, konsep pemikiran saya begini. Kuburnya orang Yahudi zaman dulu ya, zaman dulu waktu itu masuk kubur Yesus. Jadi mereka itu kalau dia orang kaya, itu mereka cenderung siapkan kubur dulu. Jadi kalau di orang Yahudi ya, mereka belum mati tapi mereka sudah siapkan kubur. Jadi makanya Yesus ini dikuburkan pada kubur namanya Yusuf Arimatea. Dia orang kaya, dia punya kubur itu. Nah, itu kuburan itu di dalam batu. Nah, kubur di dalam batu. Nah, sama sekarang orang-orang mulai ikutin sekarang ya. Orang kan sudah punya pola pikir, semua orang pasti mati. Makanya dibuat bisnis juga kan, ada kita siapkan lahan, penguburan lahan sudah ada. Jadi dia belum mati dia sudah bisa beli lahannya, kan begitu. Nah, itu sudah konsep dari dulu itu. Ya. Jadi Yesus punya kubur itu begini saudara. Sana ini batu nih. Itu batu utuh ya. Saudara kalau pergi ke Israel itu saudara akan lihat itu negara berbatu-batu begitu. Batunya bukan batu-batu kerikil, itu batunya memang batu-batu alam yang luar biasa. Makanya saudara kalau ke Israel nanti, bahkan kalau start dari Mesir, saudara akan dibawa masih di Mesir itu gereja namanya gereja Sampah itu sebenarnya dibangun di dalam batu. Itu muat 5.000 orang. Itu di dalam batu. Jadi batunya seperti apa? Jadi
Konsepnya di sana itu batunya pokoknya gede-gede, jarang saudara temukan di sini. Nanti saudara ke sana baru saudara lihat. Apalagi kalau saudara di Petra itu, itu batu semua itu, saudara jalan di tengah-tengah. Ya, truk saja bisa masuk situ. Ya oke, saya balik. Jadi batu ini digali, saudara, itu datar dia letter L. Jadi masuk, baru ke dalam. Nah di situ mayatnya ditaruh di situ. Ya, lurus dulu. Jadi saudara jalan aja. Jadi tidak seperti kita vertikal ya. Vertikal kuburnya digali begini, ditimbun pakai tanah. Tidak. Kalau di sana itu di samping, ya, batunya digali, baru di letter L ditaringkan di sana. Oke, supaya saudara dapat dulu. Karena kalau tidak, saudara akan milih konsep, waktu Yesus bangkit kira-kira tanahnya gimana banyaknya gitu ya, berdebu. Nah, tidak seperti itu kuburan yang ada di Yahudi dulu. Tapi kalau sekarang mereka ya sudah biasa saja kayak kita juga. Ya. Oke, kita akan masuk dalam pelajaran. 3 pelajaran yang akan kita bahas ya tentang kebangkitan Yesus. 3 pelajaran tentang kebangkitan Yesus. Penting untuk kita mengetahui. Karena kalau kita melihat saudara bahwa dikatakan ayat terakhir, kita coba saya minta dulu ayat 14. Mulai saja dari 13. Nah, kita lihat, saya baca. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini kan saudara adalah satu cerita yang dimana ketika terjadi satu kebangkitan, Yesus sudah bangkit, dan itu adalah satu sejarah yang luar biasa, saudara. Sejarah yang luar biasa karena begini. Pada waktu tentara Romawi ini menjaganya, tahu-tahu dikatakan Alkitab tadi terjadi sebuah gempa bumi, pasti mereka bangun juga. Namanya gempa bumi ya. Tapi gempa bumi cuma di situ persoalannya, saudara. Tidak terjadi seluruhnya. Gempa bumi cuma yang ada di kubur itu. Tentara-tentara Romawi kan pas kebangun juga. Mereka lihat, kaget, dan tahu-tahu pintunya kubur telah terbuka. Dan mereka juga lihat. Mereka lihat bahwa Yesus tidak ada di situ. Setelah itu, berita itu mereka pulang, datang. Karena kan yang meminta kepada Pilatus ini untuk jaga kubur Yesus, ini tentara-tentara Romawi, ini kan disuruh, mereka tahu disuruh oleh para imam-imam Yahudi. Datanglah mereka ke kota Yerusalem, mau beritahu bahwa Yesus itu betul-betul sudah bangkit. Karena tujuannya para imam suruh jaga, karena imam-imam bilang begini, Yesus ini pernah bilang, rombak bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam waktu 3 hari. Dan mereka sudah paham, mereka sudah tahu, dia berkata, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Jaga dia. Jangan sampai ini para imam-imam berpikir, jangan sampai ini sebetulnya bohong, cerita bohong. Dan ternyata itu betul-betul ceritanya terjadi. Yesus bangkit di hari ketiga, sehingga para tentara-tentara ini datang ketemu imam-imam. Ini ada peristiwa ini. Imam-imam bilang, peristiwa apa? Yesus itu betul-betul bangkit. Sekarang dia tidak ada di kubur. Waduh, kamu betul-betul sudah lihat. Betul, kubur itu kan disegel, nggak boleh sembarang orang buka. Tapi itu sudah tergeser semua. Tidak ada orang lain datang. Dan memang orang takut mau datang pada waktu itu. Karena namanya tentara Romawi. Ingat konsepnya, saudara juga harus pahami, peristiwa ini adalah orang Israel itu di bawah pemerintahannya, di bawah kekuasaan Romawi. Tidak ada orang berani lawan kekuasaan Romawi pada waktu itu. Nah, setelah itu saudara dikatakan, kita lihat terjadi sebuah dialog untuk satu konspirasi jahat kan saudara. Konspirasi jahat di sana dikatakan bahwa imam-imam bilang begini, wah kalau dia sudah bangkit, sekarang kamu bagaimana? Saya bayar kamu. Saya bayar kamu, buatlah sebuah cerita. Ceritanya apa? Bilang murid-muridnya mencuri dia. Kan gitu aja. Bilang murid-muridnya curi mayat Yesus. Ini logika saja sudah tidak masuk. Murid-murid Yesus itu latar belakangnya nelayan. Ya, nelayan. Mereka lihat tentara Romawi itu udah gemetaran. Apalagi mau datang buka itu kubur dan di situ dijaga oleh tentara. Wah, itu tidak masuk akal bagi mereka. Tapi ini sebuah cerita lah. Cerita disuruh oleh para imam ini. Yuk kita konspirasi saja. Saya bayar kamu, tapi kamu ceritakan. Karena kamu yang jaga di sana. Bilang murid-muridnya mencuri Yesus itu. Kita lihat saudara, cerita itu dikatakan sampai dibilang apa firman Allah bilang begini. Mereka ayat 15. Coba kita baca ayat 15. 2 bersama-sama, 2, 3.
Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara, memang Alkitab ini sudah ditulis di abad pertama, maksudnya tentang sekarang ini. Tapi cerita ini memang akhirnya terus sampai sekarang. Terus sampai sekarang cerita ini. Sebagai anak Tuhan, saudara, bahwa cerita ini di luar, saudara, di luar dari agama kita, agama Kristen, saudara, mereka membuat sebuah cerita Yesus itu tidak bangkit. Bahkan sebuah cerita yang dibuat adalah Yesus itu, dia itu diraibkan. Yang mati itu digantung di kayu salib itu Yudas. Nah ini logikanya juga tidak masuk. Kenapa? Karena Yudas setelah dia jual Yesus, sebelum Yesus disalib ya, dia jual Yesus, dia menyesal, dia pulang. Setelah itu dia gantung diri. Sebelum Yesus mati, dia gantung diri. Jadi yang mati duluan, Yudas baru Yesus. Ya, tapi dibuat sebuah cerita, dan cerita itu sampai sekarang ada. Nah ini tujuan saya menyampaikan ini supaya tentu saudara di dalam saudara pelajaran yang saya sampaikan, ada 3 pelajaran penting bagi kita tentang Yesus disalib. Saudara memahami sehingga kita akan melihat sebentar, saudara, sebagaimana imam-imam menyuruh para serdadu-serdadu ini, kamu pergi ke kota. Karena kota Yerusalem itu tempatnya orang-orang dari desa, daerah lain datang ke kota. Setelah itu apa yang mereka dapat di kota, mereka akan ceritakan di daerah. Serdadu-serdadu ceritakan semua. Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Diceritakan di kota. Zaman dulu berita itu tidak seperti sekarang. Copy paste atau kirim, langsung semua tahu. Zaman dulu itu adalah kekuatannya oral, saudara. Dia harus cerita. Kekuatannya semua cerita, dan semua langsung percaya. Berita ke satu, mereka bikin semua itu. Dan itu ternyata, saudara, menguasai Yerusalem. Terus cerita itu pergi. Sehingga, saudara, dalam hal ini penting bagi kita. Saudara, saya bilang tadi, untuk saya memberikan saudara, kata penghubung tentang Yesus bangkit ini adalah mengenai pelajaran tentang Yesus bangkit. Yang pertama begini, saudara, kita harus memiliki pelajaran ini karena dengan tujuannya kita akan melihat dalam Alkitab, di mana saudara dan saya itu seperti orang-orang Kristen awal, seperti murid-murid awal, terus digempur dengan berita-berita Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit. Karena itu cerita itu terus datang. Dan ingat saudara, tidak sedikit orang Kristen kena dengan serangan ini, dan akhirnya sama-sama mempercayai Yesus tidak bangkit. Ini kan berbahaya, saudara. Berbahaya. Nah tentu saudara sebagai jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini, saya sebagai gembala sidang bertanggung jawab terhadap iman saudara terhadap Yesus itu bangkit. Gimana caranya? Saya harus mengajarkan kebenaran ini supaya saudara punya pemahaman ini. Itu pertama. Yang kedua, saudara, tentu kita akan memiliki iman pengertian ini. Kita akan menjadi seperti Yohanes dan Petrus. Kita akan lihat bagaimana mereka kembali menyerang Yerusalem dengan cara pengajaran yang berbeda. Nah, oke, kita akan masuk pada pelajaran yang pertama, saudara. Pada poin yang pertama adalah begini. Yesus itu, kalau kita lihat ayat yang ke-6, ayat 6 mari kita baca, ayat 6. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ingat, sebelum Yesus bangkit, dia sudah bilang, aku akan bangkit. Jadi dia sudah bilang, dia mati, dia bangkit. Yesus sudah bilang itu. Nah, pelajaran pertama bagi kita, saudara, untuk mengimani tentang ini adalah tentang Yesus benar-benar bangkit. Ini pelajaran pertama. Bilang sama-sama saya, saudara, di lantai atas, lantai bawah, saudara juga yang ikut ibadah online. Yesus benar-benar bangkit. Sekali lagi, Yesus benar-benar bangkit. Oke, ini saya sengaja bilang, saudara, karena ini adalah, saya bisa bilang,
Kalau ini menjadi serangan serdadu-serdadu, awalnya berkata Yesus benar-benar tidak bangkit, dan itu mereka bisa menyerang kota Yerusalem sampai ke desa-desa. Dan saudara yang dalam Tuhan, iman yang muncul ketika diberitakan oleh para malaikat Yesus sudah bangkit, lihat ke dalam, dan diceritakan oleh perempuan-perempuan, dipercayai, dilihat juga oleh Petrus, Yohanes, dan kembali ketika mereka percaya Yesus benar-benar bangkit, mereka bukannya saudara berdiam diri, mereka berbalik menyerang Yerusalem. Yesus sudah bangkit. Ingat, serdadu bilang, pergi atas suruhan para imam, pergi kasih tahu ke kota Yerusalem, Yesus tidak bangkit. Orang-orang percaya Yesus tidak bangkit. Orang-orang percaya Yesus hanya dicuri. Sekarang muncul ada dua orang, Yohanes dan Petrus. Mereka datang menyerang kota Yerusalem. Mereka berkata, Yesus benar-benar bangkit. Dan ini tujuan saya juga bagi jemaat Tuhan memiliki pelajaran ini. Tentu sekarang dalam media sosial saudara, ini terus menjadi serangan bagi orang Kristen tentang imannya. Tapi jemaat GPDS dalam kota wisata, saudara yang mendengar saat ini, maka saudara mengikuti ibadah online, biarkan diri saudara dipakai oleh Roh Kudus, menjadi alatnya Roh Kudus untuk memberitahu kepada dunia ini, Yesus benar-benar bangkit. Amin. Yesus benar-benar bangkit. Nah, mari saudara Islam Tuhan, kita masuk pada ayat pendukung dulu buat kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai ayat 20, bergantian ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi dalam arti kata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia orang beriman kepada Yesus. Sia-sia, karena rancangan atau rencana penebusan itu satu paket dengan mati dan bangkit. Jadi kalau Yesus cuma mati dan tidak bangkit, berarti keyakinan kita, keselamatan kita itu sia-sia, karena tidak akan terjadi. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, tahan dulu ayat ini juga begini ya. Ada kalanya dari pihak serdadu-serdadu ini, saya bilang tadi ya, dari seberang, kadangkala ayat Alkitab kan cuma di saudara tekan, copy, paste, kirim. Ini berbahaya. Ini berbahaya, kenapa? Karena ayat ini berkata, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ini bahaya. Makanya begini, saya akan minta bagi saudara yang jadi jemaat GPDS Kota Wisata wajib membaca Alkitab minimal satu pasal satu hari. Memang saya kalau kirim ayat bagi saudara di medsos itu satu ayat. Tapi begini saudara, kepada jemaat saya bilang minimal satu pasal. Kenapa? Tujuannya begini, karena membaca Alkitab itu bahaya kalau cuma satu ayat tanpa mengetahui konteksnya. Jadi konteks itu bisa didapat dari satu pasal, atau pasal sebelumnya, atau pasal sesudahnya. Itu cara membaca Alkitab. Nah, demikian juga ayat. Kalau ayat 15 ini hanya diambil satu ayat, ini berbahaya juga dengan iman kita. Kadang-kala saudara. Nah, apalagi ayat 19, coba lihat. 2, 3 baca. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini kan bahaya lagi kan saudara. Kalau saudara masih cuma tahu seperti ini, bahaya ya. Jikalau kita hanya dalam hidup saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Ayat selanjutnya lagi. Baca 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sampai stop dulu. Jadi ceritanya ini sebetulnya tentang kebangkitan. Ya, tentang kebangkitan. Kalau Yesus tidak bangkit, kita itu sia-sia. Siapapun yang mati dalam Kristus pun, mati yang percaya Yesus itu, kalau Yesus tidak bangkit tetap sia-sia katanya. Tidak bermanfaat tentang penebusan.
Tidak bermanfaat itu keselamatan. Tapi yang benar, kata Paulus, kata firman Allah. Tapi yang benar ialah apa saudara? Kristus telah dibangkitkan. Ini kan kebenaran firman Allah ini. Saya bilang tadi saudara bahwa di mana serdadu-serdadu atau konspirasi imam dan serdadu-serdadu telah berhasil. Apa konspirasinya tadi adalah tentang Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri orang. Dan ternyata konspirasi itu memang masuk ke Yerusalem. Dan ingat, Yerusalem itu adalah kota yang besar pada waktu itu, tempat orang berkumpul. Bukan saja hanya di situ, tetapi dia telah menyebar karena ini kota. Dan orang dulu tidak disebarkan dengan apa saudara, seperti iklan zaman dulu pakai selebaran-selebaran, tidak. Mereka itu sangat percaya dengan omongan. Karena itu sumber zaman dulu, itu sumber omongan itu mereka sangat yakin. Dan ketika itu berhasil saudara, sehingga kebenaran firman Allah melalui Rasul Paulus juga bagaimana mengkonter semua ini. Berita-berita yang membuat Yerusalem, bahkan di Asia kecil, itu orang-orang sudah percaya Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu dicuri orang. Nah, sehingga kita lihat bahwa Paulus memberitahu, kalau benar-benar dia tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Tapi Paulus bilang, tapi yang benar, ayat berapa tadi? 20. Ayat 20 bilang, coba munculkan, yang benar, coba kita baca sekali lagi, saudara. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Itu yang benar. Nah, sekarang bagi kita, kenapa saya bilang ini menjadi pelajaran? Kita akan belajar pelajaran 1, 2, 3 ini tentang kebangkitan Yesus. Karena tujuan saya, tentu bagi kita tidak hanya sekedar mengetahui, oh Yesus saya bangkit. Tidak. Tapi kita juga sebetulnya sedang disuruh oleh Tuhan untuk bagaimana kita juga mengkonter balik apa yang ditanamkan oleh para imam atau konspirasi dari imam-imam dan serdadu itu. Bukan sudah berhenti, terus berjalan sampai sekarang. Dan sebagai orang Kristen kita tidak boleh diam dalam hal ini. Kita tidak boleh diam. Kita harus pertama menguatkan iman kita melalui firman Allah, Yesus benar-benar bangkit. Dan selanjutnya saudara, kita juga harus memberitahu, mengkontak keluar, oh Yesus saya bangkit, ini kata Alkitab. Amin. Kata Alkitab. Jangan sampai saudara begini ya, ketika ada dari luar, terus dia berkata begini, oh kitab suci kami bilang dia tidak bangkit. Ingat, sumber iman kita bukan di kitab suci orang lain, tapi sumber iman kita di kitab suci kita. Itu cara beriman. Amin. Mungkin saudara bilang, oh jangan kitab suci lebih benar, kitab suci mereka daripada kitab kita. Tidak saudara. Sudah pasti kitab suci kita lebih benar. Kitab suci kita itu, kalau untuk perjanjian baru ya, sudah ditulis abad pertama, dikunci, tak selesai, tidak ada abad kedua. Sudah full. Alkitab perjanjian lama, itu pertama tentu agama Yahudi. Itu ditulis oleh Musa sejak 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah ditulis. Saya katakan, perjanjian baru saja sudah. Perjanjian baru saja. Ini pertama kan orang pertama menulis Alkitab. Seperti Yohanes, Lukas, Matius, Rasul Paulus menulis. Setelah itu tulisan itu selesai, salin. Itu zaman dulu begitu, tidak seperti sekarang fotokopi. Salin, semua zaman dulu itu salin. Jadi dari abad pertama disalin. Saudara, kita memiliki salinan. Salinan Alkitab itu hampir 5.000 lembar. Itu dari orang pertama ke orang kedua ya. Kita memiliki hampir 5.000 lembar. Itu perjanjian baru saja, belum perjanjian lama. Saya mau bahas saudara supaya bagaimana saudara beriman tentang kitab suci kita ini. Saudara, itu betul-betul benar. Kitab suci yang seberang, yang kadang-kala meneror kita saudara. Yesus tidak bangkit, yang mencatat juga di sana. Saudara, mereka hanya memiliki salinan juga. Salinan ya.
sama-sama dia punya namanya yang apa itu? Saya jadi lupa mobil. Yang asli pertama, orang tulis pertama itu kita bilang apa itu? Ada bisa ingat ya? Saya jadi lupa. Dia berkata itu. Oke deh. Pokoknya saya tulis pertama. Saya tulis pertama, baru Ibu Gembala salin. Begitu. Jadi orang kedua. Orang pertama saya punya tulisan ini sudah hancur. Sama di kitab sebelah juga sama-sama orang pertama hancur. Ya, orang pertama tulis hancur. Ada salinan. Saudara di sana juga sama. Mereka tidak ada juga yang asli orang pertama. Sama-sama salinan. Kita punya kitab suci hanya untuk perjanjian baru saja, belum perjanjian lama. Hampir 5.000 lembar. Kalau mereka, saudara kira-kira bayangan berapa? 10 jari. Cuma ada 10. Itu salinan, saudara. Dan kadang-kala memuat, saudara. Oh, Isa tidak bangkit, Isa tidak mati. Saya mau bilang, saudara, sebagai saya mau mengajarkan iman saudara, ini adalah dua pribadi berbeda. Yesus dan Isa dua pribadi berbeda. Ingat. Jadi kalau mereka bilang Isa tidak mati, saudara bilang amin. Karena Isa bukan Yesus. Bisa paham ya? Isa bukan Yesus. Isa itu lahir di bawah pohon korma, Yesus lahir di Betlehem kandang domba. Ini beda. Jelas alamatnya. Pohon korma juga alamatnya di mana kita tidak tahu. Nah itu berbeda. Isa itu punya saudaranya Maryam, saudara Musa. Musa ke Yesus itu jaraknya 1.500 tahun. Jadi Maryam ini ke Yesus itu 1.500 tahun. Ya. Sementara kalau Yesus itu hidup ya di abad pertama. Oke, dari sini supaya saudara memiliki pemahaman iman yang dimana saya katakan satu pengajaran tentang kebangkitan Yesus ini, saudara melihat pada sumber Alkitab yang kita pegang adalah Alkitab yang betul-betul adalah firman Allah. Amin, saudara. Supaya saudara yakin. Kadang-kala saudara serangan-serangan seperti konspirasi serdadu tadi dengan imam-imam Yahudi zaman itu kadang-kala dipakai oleh orang lain. Dipakai orang lain dan sampai sekarang masih terus menyerang iman percaya orang Kristen bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi minimal dalam pelajaran pertama ini kita melihat dari sumber aslinya Alkitab telah berfirman. Pertama malaikat berkata, baru yang menyaksikan itu, yang menyaksikan Yesus sudah bangkit, itu ada serdadu-serdadu. Yesus yang menyaksikan Yesus bangkit itu juga para murid-murid. Dan ingat, nanti kita akan belajar berikut kepada berapa orang Yesus itu bertemu setelah bangkit. Ini bukan cuma malaikat, bukan cuma serdadu lihat, bukan cuma Maria dan Maria Magdalena, bukan. Itu ribuan orang nanti akan saudara lihat telah menyaksikan Yesus tadinya sudah mati, dia kubur dan sudah bangkit. Bahkan dia masih bisa makan ikan setelah bangkit. Nanti berikut kita akan belajar. Tapi poin yang pertama ini adalah saya mengajar saudara bahwa di dalam iman saudara, dalam pikiran saudara yang bersumber dari firman Allah, Alkitab adalah firman Allah, di mana firman Allah yang memberi informasi bagi kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin. Yesus benar-benar bangkit. Nah, saudara, kita akan melihat lagi Roma, saudara 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa bagi dia. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 9, coba mundur lagi. Ayat 9, perhatikannya, dikatakan tidak mati lagi. Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Di dalam Alkitab banyak orang yang mati dan bangkit. Mati, bangkit. Lazarus mati, bangkit. Anak Jairus mati, bangkit. Ada beberapa lagi. Di perjanjian lama juga anak janda di Sarfat mati, bangkit. Tetapi mereka mati, bangkit, mati lagi. Lazarus mati, bangkit, mati lagi.
Tapi dikatakan Yesus ini adalah mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Makanya ada ayat berkata dia adalah yang sulung pertama yang bangkit dari antara orang mati. Maksudnya dia yang pertama itu yang bangkit dari antara orang mati adalah dia yang pertama yang bangkit dan tidak pernah mati lagi. Yang lain itu mati dan bangkit lagi, bangkit dan mati lagi. Nah, dari ayat ini, saudara, kita dapat informasi untuk memupuk iman percaya kita bahwa Yesus benar-benar bangkit ini, saudara. Yesus yang benar-benar bangkit, dan setelah itu dia tidak mati lagi. Dia itu sekarang, natur manusia Yesus itu, ya ada di surga. Nanti akan datang lagi. Nanti kita akan bicara itu pada waktu kenaikan Yesus di Wahyu 1 ayat 7. Tetapi natur dia Allah. Sebagai Allah dia tidak pernah mati ya. Jadi yang kita sedang bicara tentang kebangkitan, tentang natur manusia Yesus. Dan dia telah bangkit dan tidak mati lagi. Oke. Saya sampai di sini, saya bagi 20 menit soalnya. Satu poin 20 menit. Saya stop dulu. Masih ada ayat tapi saya stop. Ini sudah 20 menit. Saya pindah ke poin yang kedua dulu. Jadi poin yang pertama dalam pelajaran bagi kita, saudara ingat poin yang pertama, pelajaran kita tentang kebangkitan Yesus adalah Yesus benar-benar apa, saudara? Bangkit. Itu yang saudara harus ingat ya. Yesus benar-benar, karena itu adalah apa saya mengajarkan bagi saudara untuk pertahanan iman, saudara. Untuk pertahanan iman dikarenakan serangan daripada konspirasi serdadu-serdadu dan imam-imam ini terus berjalan sampai sekarang. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara sudah punya satu pertahanan iman bahwa Yesus itu adalah benar-benar bangkit. Amin. Oke, yang kedua, saudara, poin yang kedua, pelajaran yang kedua bagi kita tentang kebangkitan Yesus adalah begini. Kisah Rasul 4, ambil ayatnya dulu, baru kita ambil poin yang sama. Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 4. Oh, gantian ya, gantian membaca. Kemarin jemaat Tuhan bangkit berdiri dulu. Di lantai bawah bangkit berdiri, saudara juga ikut ibadah online bangkit berdiri ya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan menceritakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Poin yang kedua, saudara, adalah kita harus, saudara, tentang kebangkitan Yesus ya. Pelajaran yang kedua ini adalah kita harus ajarkan, saudara, atau beritakan tentang kebangkitan Yesus itu. Ingat, kalau tadi poin yang pertama, saudara, saya membekali dengan iman. Pertama, saudara percaya Yesus benar-benar bangkit. Setelah saudara memahami dengan iman, saudara sudah pegang. Yang kedua, saudara, adalah saudara harus, saudara dan saya harus mengajarkannya kepada orang lain tentang kebangkitan Yesus. Kita lihat, saudara, saya balik lagi. Ketika tadi konspirasi imam dan para serdadu berhasil menguasai semua Yerusalem dan daerah-daerah sekitar Yerusalem, bahkan sampai ke daerah Turki, saudara, itu berita sudah beredar. Saudara, tanggung jawab daripada Yohanes dan Petrus ini sebagai orang percaya, mereka tidak berdiam diri. Bahkan mereka datang ke titik pusatnya. Pusat pemberitaan firman Allah adalah bait Allah. Mereka berani datang ke sana karena orang-orang Yahudi kalau datang dari luar daerah, mereka akan datang ke Yerusalem, itu di kota, dan di kota itu ada namanya bait Allah. Mereka masuk ke sana dan mereka mulai mengajarkan Yesus benar-benar bangkit. Yesus sudah bangkit, itu ada, itu nyata.
Saudara, didengar oleh imam-imam, kan tadi dikatakan, coba minta ayatnya lagi. Imam-imam ini mendengar. Oh, ternyata mereka mengajarkan lagi dengan tidak rasa takut. Mereka mengajarkan kepada orang lain. Dia berkata begini, Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Jadi bait Allah itu di dunia ini hanya ada satu ya. Orang Yahudi ini punya satu bait Allah. Baru gereja-gereja kecil mereka itu disebut sinagog. Itu tersebar di mana-mana. Di pusat mereka di Indonesia sampai sekarang masih ada. Pusat agama Yahudi di Indonesia ini ada di Manado. Ya, makanya sempat ribut lalu itu karena kan orang Yahudi seperti mendirikan suatu monumen khusus di sana, di Manado. Ya, kayak kita balik ya. Ketika ini bait Allah ini tempat pusatnya orang datang belajar, datang mendengar dan jadi kebanggaan orang-orang Yahudi dari luar kota. Dan ketika Petrus dan Yohanes datang ke sana, mereka bukannya diam, saudara, karena mereka sudah dengar di kota ini telah dipenuhi dengan ajaran-ajaran konspirasi yang salah bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi mereka mulai mengajar. Mereka bilang ayat yang kedua, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak. Dan mereka beritakan apa, saudara? Bahwa dalam Yesus ada apa, saudara? Kebangkitan dari orang mati, dari antara orang mati. Mereka sedang berbicara Yesus itu bangkit. Dan kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu juga mati, nanti bangkit kamu nanti. Kalau di ayat 1 orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Makanya kan mereka semakin parah. Nggak mungkin Yesus itu bangkit, karena keyakinan mereka aliran Saduki ini orang Yahudi juga, saudara, tapi punya aliran namanya itu mereka orang-orang Saduki. Tidak percaya ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki ini semakin marah kepada Petrus dan Yohanes. Tidak ada kebangkitan, tapi mereka berteriak, ada kebangkitan. Buktinya Yesus sudah bangkit. Mereka mengajar, tapi ayat 3 bilang apa, saudara? Ayat 3. Mereka ditangkap dan Terus? diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Jadi orang Yahudi di Bait Allah, mereka ini punya apa? Hukum untuk agama mereka sendiri, pengikut mereka. Mereka bisa menahan orang dengan ada penjara di luar dari kerajaan atau politik, di luar dari apa? Penjara politik. Tapi ini penjara agama ada juga. Ayat 4 saja, langsung saya ayat 4. Sekali lagi baca, 2, 3. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Oh, haleluya, amin. Amin. Petrus dan Yohanes tidak hanya menjadi orang yang benar-benar percaya Yesus bangkit, tapi mereka punya tanggung jawab bahwa ada berita bohong yang sudah diedarkan oleh serdadu-serdadu melalui para imam, dan itu telah berkuasa di Yerusalem. Tapi mereka, saudara, sebagai orang yang percaya, orang percaya pada waktu itu adalah orang yang disingkirkan, ya, pengikut Yesus pada zaman itu oleh orang-orang Yahudi. Tapi mereka dengan berani pergi mengajar ke kota Yerusalem. Itu sama arti sebetulnya mereka menyerahkan diri, kamu mau mati, mati di sana. Mereka tidak takut, mereka mengejarkan banyak orang. Dan ternyata banyak orang, berapa orang tadi? 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. 5.000 orang sudah percaya. Haleluya, sudah percaya. Oh, Yesus itu bangkit. Ini sumber titiknya benar, mereka datang di kota dan orang-orang ini mulai menyebarkan itu. Makanya saudara, ketika orang-orang ini mulai menyebarkan, imam-imam dengar, kenapa cerita mulai berbalik? Tadinya orang tidak percaya Yesus bangkit, sekarang mereka percaya Yesus itu bangkit. Saudara, di zaman sekarang ini, berita yang diedarkan terus dari serdadu dan imam masih berjalan. Tapi biarlah jemaat Tuhan, YPDR Shalom Kota Wisata, akan menjadi seperti Yohanes dan Petrus, terus mengajarkan kepada orang lain, Yesus itu bangkit. Amin, saudara. Yesus bangkit. Dan kalau Yesus bangkit, orang mati pasti bangkit. Haleluya, saudara. Bangkitnya ada 2. Bangkit masuk surga atau bangkit masuk neraka. Kita harus beritakan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Saudara,
kita harus timbul iman dari Alkitab. Amin. Di Alkitab memberi informasi pada kita, Yesus mati, Yesus bangkit. Dan itulah posisi iman yang benar bagi kita. Jemaat Tuhan harus bertahan pada posisi ini. Mesti bangga, bukan minder. Oh, Tuhannya orang Kristen mati. Oh, Tuhan orangnya Kristen kok tidak bangkit. Saudara, ketika di perhadapan itu, saudara tampil seperti Yohanes dan Petrus. Ajarkan bahwa Yesus saya mati dan bangkit. Amin. Yang kedua, ketika menceritakan Yesus saudara mati, ceritakan dengan kebanggaan, karena dia mati menebus dosa kita. Haleluya saudara. Ceritakan dengan kebanggaan, Yesus saya betul memang mati, tapi dia bangkit. Dan ingat, melalui kebangkitan Yesus, betul-betul ada namanya kebangkitan. Orang yang sudah mati pasti bangkit. Pasti bangkit. Persoalan kedua, bangkit mau masuk mana? Masuk surga atau neraka? Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya saudara sudah bangga. Kalaupun Yesus datang masih 100 tahun, berarti kita akan mati. Tapi kita pasti bangkit masuk surga. Amin. Tapi bagaimana orang yang belum percaya? Kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan supaya orang jadi percaya Yesus. Amin saudara. Bagaimana menghadapi serangan-serangan dari luar? Seperti Yohanes dan Petrus, ketika menghadapi serangan dari luar tentang Yesus tidak bangkit, mereka tampil juga berkata, Yesus saya bangkit. Dan banyak orang jadi percaya. Saya percaya melalui mulut-mulut kita, anak-anak Tuhan, Roh Kudus akan urapi, Roh Kudus akan pakai mulut kita untuk berbicara baik kepada orang belum percaya, baik terhadap serangan-serangan dari luar terhadap Yesus tidak bangkit. Saudara akan berani berkata, Yesus saya bangkit. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah pelajaran pertama, kedua, harusnya ada ketiga, tapi nanti berikut saya bisa ajarkan buat saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya langsung berdoa. Bapa di sorga, bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Kenapa? Karena kami sudah ada pada posisi iman yang benar ya Tuhan, bahwa Engkau sudah mati untuk menebus dosa kami, namun Engkau juga sudah bangkit bagi kami ya Tuhan. Sebab itu Roh Kudus urapi iman percaya kami ya Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau. Namun lebih daripada itu juga Tuhan, urapi pakai kami seperti Yohanes dan Petrus ya Tuhan, bagaimana mereka menceritakan juga tentang kebangkitan Yesus. Dan kami percaya akan ada banyak orang yang akan percaya kepadamu melalui pribadi-pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran firman tentang Yesus sudah bangkit. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa kepada seluruh jemaat yang telah hadir saat ini dan yang mengikuti ibadah online. Ada pergumulan-pergumulan dalam pribadinya ya Tuhan, pergumulan dalam rumah tangga, pendidikannya, pekerjaannya, usahanya. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Hanya Tuhan yang mampu menolong kami, Tuhan yang mampu buat kami berhasil, Tuhan juga yang mampu menyembuhkan yang sakit menjadi sembuh ya Tuhan. Terima kasih Bapa, yang tertutup jalan Tuhan, tolong Kau buka jalan. Yang berbeban berat Tuhan, tolong berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, buat pertemuan kami dalam ibadah kebangkitan ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk, saya serahkan kepada. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita firman-Nya yang kita sudah petik. Dan sebelum pengumuman, terima kasih pertama-tama kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Terus kita berdoa sehingga semakin Tuhan pakai dan rahasia firman Tuhan terus disingkapkan untuk kita. Bahkan seluruh petugas yang sudah melayani saat ini, kita percaya kita semua diberkati, dan kehadiran seluruh jemaat Tuhan yang ada pada saat ini, kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bagi jemaat yang akan melakukan persembahan
transfer dapat ditransfer ke rekening BCA 128 145 5872 atas nama Lili Chandra Dinata. Untuk pembangunan, persembahan pembangunan, pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 00073261639 kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yayasan Orang Gembala tempat ini. Bagi jemaat yang sudah mentransfer persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat transfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Untuk kegiatan sepanjang minggu 2 puasa mingguan GPD Kota Wisata setiap hari Senin, ya, hari Senin kita 2 puasa untuk seluruh jemaat Tuhan. Dan untuk hari Rabu Komsel melalui Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Ibadah WSB online melalui Zoom setiap hari Jumat pada minggu kedua dan 4 7:30 malam. 2 pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu pagi jam 7 sampai jam 8. Ibadah pemuda remaja IMB di gereja setiap hari Sabtu jam 6:15. Kembali pada kegiatan minggu, ibadah pertama jam 7 pagi di gereja, ibadah kedua jam 9 di gereja, ibadah ketiga jam 5 di gereja dan online, dan ibadah keempat ibadah anak-anak jam 11. Puji Tuhan, terus di pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Oke, sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri semua dan doa diserahkan kepada Bapak Gembala. Sebelum kita doa, saya biar duduk baru saya ingatkan. Itu maksud saya, itu autograf. Kalau orang tulis pertama ini, itu disebut autograf. Oke, mohon maaf ya, tadi lupa. Oke, kita akan berdoa. Ini kami ya Bapa di sorga, bersama dengan jemaat-Mu, kami bersyukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama, memperingati tentang kebangkitan-Mu ya Tuhan 2000 tahun lalu. Kami bersyukur kepada-Mu buat kasih karunia-Mu bagi kami. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu. Sementara kami akan pulang, bungkus kami semua dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami boleh tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Demikian sepanjang minggu ini, kami kembali akan beraktivitas ya Bapa. Mari urapi kami dengan urapan-urapan yang baru, sehingga aktivitas apapun yang akan kami kerjakan di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami bekerja dalam urapan Roh Kudus, kami bekerja dalam tuntunan Tuhan, kami bekerja dalam terang firman Tuhan, sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil, Tuhan yang buat beruntung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Demikian bersama jemaat kami berdoa, kami hidup di negara Indonesia ini ya Tuhan, ada pemerintah yang mengatur kami. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, baik dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri-Menteri, TNI, Polri, pemerintah dari pusat sampai daerah, DPR, MPR. Tuhan juga menaruh hikmat-Mu bagi mereka, sehingga mereka memimpin negara ini Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Para tim medis yang sedang bekerja menangani pandemi, Tuhan berkati mereka. Bahkan para pasien-pasien yang mereka layani disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk ibadah kami saat ini. Doa kami kepada-Mu ya Tuhan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu sebentar. Tuhan yang mendahului, Tuhan yang memberkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami akhiri ibadah kedua ini, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Sebab itu saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus